2, 3. Ya, saya ulangi lagi. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi ini saya memberi judul, yaitu bukan tahu tetapi mengenalnya. Saudara, bukan tahu tetapi mengenal. Tahu. Bukan tahu tetapi mengenalnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitu sering kalau hamba Tuhan pertama kali datang di sini sebelum berkhotbah, kata yang sering kita dengar adalah tak kenal maka tak sayang. Ya, biasanya saudara, begitu sering kita mendengar pepatah ini, tak kenal maka tak sayang, namun setelah kenal barulah disayang. Ini pepatah lama. Menurut anak-anak muda, pepatah ini tidak hits lagi, saudara. Ini bilang tidak hits lagi, saudara, ya. Namun sekalipun pepatah ini tidak hits, sudah lama ketinggalan zaman, tetapi pepatah ini mengandung makna, mengandung kebenaran di dalam. Contohnya, saudara, ketika kita belum mengenal seseorang, maka sangat sulit bagi kita untuk menyayangi orang itu. Amin. Iya. Mengapa, saudara? Karena pada dasarnya untuk menyayangi seseorang, kita harus lebih dulu mengenal orang itu. Dan ingat, kenal itu lebih dari sekedar tahu. Sekali lagi, kenal itu lebih dari sekedar tahu. Orang Israel pada zaman Nabi Hosea, mereka tahu siapa Tuhan mereka. Tuhan mereka Allah Abraham, Ishak, Allah Israel. Mereka tahu. Namun mereka tidak mengenalnya secara pribadi. Akibatnya mereka berpaling kepada berhala-berhala yang bisu. Mereka meninggalkan Tuhan sebab mereka tidak sepenuh hati percaya pada Tuhan, tidak sepenuh hati mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kenal itu lebih dari sekedar tahu. Hampir semua orang di bangsa ini, mereka tahu siapa itu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi. Mereka tahu. Bukan tahu? Tahu, saudara. Iya. Banyak orang yang tahu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentang dua orang ini, saudara. Namun saya percaya hanya sedikit dari mereka yang mengenal kedua pribadi. Ya. Dan ingat, saudara, kenal dan tahu itu sangat berbeda. Kalau kenal dalam bahasa aslinya, saya lihat, saudara, itu ginosko, yang berarti, saudara, hubungan yang dalam, hubungan timbal balik. Dan gambaran ini paling cocok digambarkan hubungan suami istri. Hubungan suami istri. Hubungan suami istri, hubungan yang sangat intim, hubungan yang sangat erat. Suami sangat mengenal istrinya. Sebaliknya, istri itu sangat mengenal suaminya. Ya, contoh, Ibu Eni pasti sangat kenal dengan Bapak John atau Bapak Ono, betul? Kenal. Bapak Niko pasti sangat kenal dengan Ibu Since. Jauh lebih saya kenal Ibu Since. Saya tahu, tapi lebih kenal Nix. Ibu Astrid Ayhutun lebih kenal Bapak Andi. Ibu Lin pasti lebih kenal Bapak Oce. Dan karena mereka saling mengenal, maka mereka pun tahu dengan pasti apa yang menjadi keinginan, kesukaan, kerinduan dari pasangan mereka. Mereka tahu. Dan ketika mereka memenuhi kebutuhan itu, maka hidup mereka pasti bahagia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita ingin, umumnya kita ingin hubungan yang intim dengan sesama kita, terutama orang yang dekat dengan kita. Sebagaimana kita ingin hubungan yang dalam, timbal balik dengan sesama kita, maka ingat, Tuhan juga menginginkan hal yang sama dari kita. Mengapa, saudara? Supaya kita mengenal Dia dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa untungnya kalau kita mengenal Tuhan? Apa untungnya kalau saya mengenal Tuhan? Untungnya
atau kebahagiaan apabila katong mengenal Tuhan. Bukan tahu. Kalau tahu, katong tidak akan menikmati ketiga hal ini. Tapi kalau katong mengenal, katong pasti menikmati ketiga hal. Keuntungan yang pertama, Tuhan itu akan muncul nyata kepada kita seperti fajar di pagi hari. Kalau kita kenal Tuhan, dia akan muncul, dia akan nyata pada kita seperti fajar di pagi hari. Ya. Hosea pasal 6 ayat 3 dikatakan begini. 3a. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ingat, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar. Luar biasa, saudara. Apa itu fajar, saudara? Fajar itu cahaya pagi di ufuk timur, ya, ketika matahari terbit, dan cahaya itu mengusir kegelapan dan kedinginan. Cahaya itu memberikan kehangatan. Saudara, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ingat, mengenal Tuhan bukan tahu di otak, mengenal dia secara pribadi. Ketika orang itu diselimuti, dilingkupi oleh kedinginan, ketakutan, masalah, persoalan, penderitaan, maka baginya akan datang fajar. Amin. Baginya akan timbul fajar, pertolongan, mukjizat dan harapan dari Tuhan bagi orang itu, orang yang mengenal Tuhan. Bukan tahu itu Tuhan. Fajar itu muncul, memberikan padanya pertolongan, kekuatan, memberikan jalan keluar, memberi keadilan, dan memberikan kehangatan tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Yesaya 58 ayat 8 berkata begini. Pada waktu itulah terangmu akan bersinar seperti fajar, dan lukamu atau sakitmu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan barisan belakang. Saudara, ingat, jika kita ingin fajar itu menyinari hidup kita, menyinari rumah tangga kita, menyinari usaha kita, menyinari pekerjaan dan pelayanan kita, yang selama ini dilingkupi, ditutupi oleh kegelapan, oleh kedinginan yang menakutkan. Mari hari ini kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi. Amin. Bila kita mengenal Tuhan secara pribadi, maka pasti ini bukan akan, pasti ia akan muncul dan nyata pada kita. Kasihnya nyata, kuasanya nyata, keadilannya nyata, kebesarannya nyata pada kita. Seperti fajar di ufuk timur, dia nyata memberikan kehangatan, dan hal itu memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Itulah keuntungan yang pertama. Kalau katong kenal Tuhan, bukan Tuhan. Orang yang kenal Tuhan, dia pasti menikmati fajar itu. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya tahu, dia tidak akan menikmati fajar itu. Yang kedua, keuntungan yang kedua, bila kita mengenal Tuhan, ingat saudara, ia akan datang kepada kita seperti hujan di akhir musim. Luar biasa saudara. Hosea 6 ayat 3b berkata, ia akan datang pada kita seperti hujan, bukan seperti api, ya. Seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Sudah luar biasa. Kalau yang pertama tadi seperti fajar, maka yang kedua ini seperti hujan. Bukan hujan rintik-rintik saudara, tetapi hujan yang luar biasa yang mengakhiri bumi. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, ia pasti menikmati hujan di akhir musim. Hujan yang besar, hujan yang membawa berkat, berkat rohani, juga berkat jasmani. Ya. Orang yang mengenal Tuhan pasti dia menikmati hujan yang besar, hujan rohani, juga hujan jasmani. Maka ada lagu, hujan berkatlah terjurang, dan lain sebagainya, saudara. Hanya
dia hanya menikmati hujan rintik-rintik, saudara, ya. Yesaya 34 ayat 26 berkata begini, Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, dan itu adalah hujan yang membawa berkat. Saudara, hujan yang dijanjikan Tuhan adalah hujan yang membawa berkat, bukan hujan yang membawa kutuk. Amin. Dan berkat itu sekali lagi bukan hanya berkat jasmani, tetapi lebih, yaitu berkat rohani. Roh Kudus kita terima dalam hidup kita. Ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, ada kekuatan. Itu berkat rohani yang diberikan Tuhan bagi orang yang mengenal Tuhan, bukan sebatas tahu. Haleluya. Dan hujan itu turun dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Dan saudara, kita akan berkelimpahan hujan-hujan berkat, dan dia akan mengalir. Orang-orang di sekitar kita akan menikmati berkat itu. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, jika kita mau menikmati hujan berkat, saudara, kuncinya sederhana saja. Harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, kita pasti menikmati hujan itu. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini kita masih menikmati berkat itu? Hujan itu. Mungkin berkat-berkat jasmani oke, karena kita kerja keras, manage keuangan dengan baik. Tapi bagaimana dengan berkat-berkat rohani? Apakah hari ini ketika engkau datang, di hatimu tidak ada ketenangan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran? Engkau butuh hujan yang memenuhi hatimu. Ketika hujan itu menguasai hatimu, pasti ada damai, pasti ada ketenangan, pasti ada sukacita. Dan orang yang dekat denganmu, mereka merasakan hal itu. Karena itu akan mengalir. Kemana pun engkau pergi akan mengalir. Orang bilang, kita enak kalau ngomong dari Rio, kayak rasanya sesuatu. Karena dalam hati Rio penuh dengan hujan berkat. Itu keuntungan kedua. Kalau katong mengenal Tuhan, bukan sebatas tahu. Banyak orang sidang yang sangat tahu, tetapi tidak semua yang mengenal Dia. Tuhan tuntut mengenal, bukan tahu. Seperti orang Israel, tahu, hafal, tapi tidak kenal Dia. Karena dosa yang kenal, dosa yang sayang Dia. Karena dosa yang kenal, dosa berpaling meninggalkan Dia. Karena dosa yang kenal, dosa yang percaya pada Dia. Pada akhirnya mereka tidak menikmati hujan berkat, baik hujan berkat rohani maupun hujan berkat secara jasmani. Kita harus mengenal Dia. Amin. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, bila kita mengenal Tuhan, ini lebih serius, saudara. Kita tidak akan binasa dan tidak akan ditolak oleh Tuhan. Kita tidak akan binasa, tidak akan pernah Tuhan menolak kita kalau kita mengenal Dia. Coba Mei tolong tampil. Ini kalau orang saya kenal akibatnya ini, tapi kalau orang kenal berbalik. Saudara, coba Mei tampil Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Ini konsekuensi. 2, 3. Amin. Sudah. Dengar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau. Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan, ia pasti ditolak oleh Tuhan. Ingat. Sekali lagi tegas. Orang yang tidak mengenal Tuhan, hanya sebatas tahu, dia pasti ditolak oleh Tuhan. Dan dia pasti menikmati yang namanya kebinasaan. Sebaliknya, orang yang mengenal Tuhan, dia pasti selamat. Dan dia pasti tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Jadi ingat, jangan sebatas tahu di otak. Harus kenal Tuhan secara pribadi. Jika kita ingin selamat, jika kita tidak ingin binasa, saudara, jangan menolak pengenalan akan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk mengenal Tuhan. Mengenal
bukan diam-diam saja, harus berusaha. Saudara, kita harus berusaha. Jika kita menolak mengenal Tuhan, konsekuensinya dia juga akan menolak mengenal kita. Dan kalau dia menolak mengenal kita, maka pada akhirnya dia akan berkata begini kepada kita, "Enyala dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal." Saudara, saya percaya jemaat di tempat ini, kita semua tidak ingin ditolak. Amin. Saya percaya kita semua ingin diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua ingin menikmati anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan janjikan. Karena itu mari berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Mengenal Tuhan dengan cara bagaimana? Cari dia sungguh-sungguh. Amin. Tekun mencarinya. Tekun saudara bersekutu dengannya. Tekun dalam doa. Tekun dalam membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terus tekun berdoa, minta Roh Kudus pimpin beta. Pimpin beta, tolong beta. Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau malas baca Alkitab, malas beribadah, doa malam-malam, jangan mimpi Anda bisa mengenal Tuhan. Sampai tua, sampai masuk ke lihat Anda tidak kenal Tuhan, Anda harus tahu dan pasti ditolak dan binasa. Itu firman Tuhan. Maka ada satu lagu berkata begini, "Aku mengenalmu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal." Sadap saudara. Aku mengenalmu secara pribadi lewat apa? Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mau kenal Tuhan? Harus cari sungguh-sungguh. Giat, tekun. Jangan bolong-bolong ibadah. Anda bolong-bolong ibadah, beta sing rugi. You yang rugi. Anda bolong-bolong baca firman Tuhan, beta sing rugi. Apakah saudara melihat penampilan saya orang-orang yang rugi? Tidak. Anda yang rugi. Karena Anda yang tahu, Tuhan tahu. Oh Yesus, nama dalam bahasa asli Yesus HaMashiach, lahir di Betlehem, tahu tapi tidak kenal. Tuhan tuntut kenal, bukan tahu. Iblis sudah tahu. Anak-anak saudara, Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengenal Dia. Ya, kalau kita mengenal Dia, kita pasti menikmati janjinya. Ada amin ini? Amin. Apa janji Tuhan? Akan muncul fajar bagi kita. Yang kedua, Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan, memberkati hidup kita, rumah tangga kita dengan berkat-berkat rohani dan jasmani. Dan kita tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Kita pasti selamat dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik, Bapak